Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader. Seperti biasa, kembali lagi bersama Market pada edisi Dunia Kripto, dimana selama 1 minggu kita akan terus membahas tentang pergerakan Bitcoin sebagai suatu aset kripto utama. Bagaimanakah pergerakannya selama 1 minggu terakhir dan bagaimanakah peluang yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan. Kita akan bahas bersama-sama. Dan rekan trader bisa lihat langsung judul yang ingin saya bawakan, tema hari ini, tema minggu ini. Sudah sangat jelas, rekan trader bisa lihat bahwa tema kali ini adalah tentang Trump berbicara, Bitcoin bergerak. Nah, ini tema rekan trader. Kenapa tema ini saya angkat? Karena rekan trader, statement seorang Donald Trump menyatakan bahwa perang tidak lama lagi akan selesai. Imbas dari statement ini membuat Bitcoin rebound, kembali lagi naik. Nah, seberapa besarkah pengaruh dari statement ini terhadap pergerakan Bitcoin ke depan? Karena kita akan melihat bahwa perang ini apakah memang dia udah selesai, akan selesai, atau masih akan berlangsung lama rekan trader. Kita akan bahas bersama-sama nanti. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini. Nah, rekan trader bisa lihat selama 1 minggu ini secara garis besar kita lihat dinamika yang terjadi pada Bitcoin sangat luar biasa. Mulai dari hari Kamis rekan trader ya. Dari hari Kamis kalau rekan trader lihat pada tanggal 5, bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin sangat signifikan. Ya, prinsipnya pada tanggal 5 tersebut ya, Bitcoin ini dia ditutup masih tetap di sekitaran 70.000 ya. Walaupun dibuka di seputaran 72, tapi penutupan agak sedikit mengalami pelemahan. Rekan trader bisa lihat dengan jelas sekali bagaimana Bitcoin ini dia masih bisa ya, setelah dibuka dia masih bisa bergerak dan dia ditutup ya di sekitaran 71 lah ya, sekitaran 71. Pelemahan yang terjadi pada Bitcoin pada hari tersebut pada tanggal 5 ini secara garis besar kita bisa lihat bahwa penyebab utama adalah bagaimana profit taking setelah rally yang sangat tajam pada hari sebelumnya. Selain itu bagaimana keadaan geopolitik Timur Tengah yang memang belum habis pergerakan peperangannya. Nah, ini dia rekan trader. Walaupun ada sedikit optimisme, tapi ya perang ini masih terus berlanjut sehingga membuat Bitcoin itu mengalami sedikit pelemahan rekan trader. Selain itu juga tidak bisa kita pungkiri bahwa sentimen regulasi kripto tidak sepenuhnya membantu hal ini. Sehingga rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin bisa turun sampai level 71. Kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya di tanggal 6, bagaimana Bitcoin jatuh lebih dahsyat lagi sampai menyentuh level 67.000 rekan trader. Ini pergerakan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat rekan trader sampai 67.000, ini secara garis besar pergerakannya masih tetap tidak bisa dilepas dari perang. Risk of global terus meningkat ya, saham-saham mulai turun karena harga minyak mengalami penguatan. Belum lagi data dari laporan pekerjaan Amerika yang banyak ya kehilangan pekerjaan. Nah, ini dia rekan trader sehingga membuat Bitcoin ini turun lebih dari 4,2%. Ya, lonjakan minyak karena Selat Hormuz ditutup memperbesar kekhawatiran inflasi sehingga dolar menguat. Imbasnya Bitcoin tertahan rekan trader. Dan kita bisa lihat bahwa pasar masih tetap memandang Bitcoin ini lebih sebagai aset berisiko daripada aset safe haven murni. Di saat perang seperti kayak gini, Bitcoin ini tidak dilihat sebagai aset safe haven tapi aset yang berisiko. Sehingga penguatan yang terjadi pada dolar Amerika membuat bagaimana Bitcoin jatuh ke level yang lebih rendah. Dilanjutkan pada hari selanjutnya pada tanggal 7 semakin rendah lagi rekan trader. Tanggal 7, tanggal 8 itu benar-benar rendah rekan trader. Turun lagi rekan trader
hingga level 66.442. Ini penurunan 2 hari berturut-turut sangat luar biasa rekan trader, tanggal 7 tanggal 8. Ya sama, masih tetap ketakutan akan perang yang berlanjutan, ya, stres dari makro sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa belum ada kepastian bahwa harga minyak ini akan sedikit mereda karena konflik berkepanjangan membuat minyak itu naik sangat luar biasa. Nah ini dia rekan trader, ini yang menyebabkan bagaimana Bitcoin turun kembali lagi hingga level 66, ya. Dia turun hingga level 66.000. Akan tetapi pada tanggal 9, walaupun sempat jatuh ke level 65, tapi Bitcoin sudah mulai menunjukkan tanda-tanda rebound. Ini tidak bisa dilepas dari statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump bahwa mau bagaimana lagi, perang kemungkinan akan secepatnya selesai. Walaupun ada senggahan dari Garda Republik punyanya Iran, tapi Donald Trump sudah menyatakan hal tersebut. Dan ini juga tidak bisa dilepas dari statement ini, dan imbasnya adalah Donald Trump dengan lantang menyatakan bahwa Selat Hormuz akan diambil oleh dia sehingga bisa membuat harga minyak itu kembali turun. Sehingga pelemahan yang terjadi terhadap harga minyak membawa suatu dampak yang sangat signifikan, membuat dolar memang agak sedikit tertekan, dan kita bisa lihat Bitcoin kembali naik. Bitcoin kembali naik rekan trader hingga level 69.000. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan di hari kemarin rekan trader bisa lihat Bitcoin naik ke level 71.000 walaupun sedikit tertekan dan ditutup di sekitaran 69.000. Hari ini Bitcoin udah sampai ke level 70.000. Jadi saya mau bilang secara garis besar rekan trader, apa yang terjadi pada Bitcoin ini secara garis besar kita tidak bisa lepas dari bagaimana penguatan yang terjadi hingga level 70.000 ini tidak bisa dilepas dari bagaimana statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump bahwa perang sudah sampai di babak terakhir. Bitcoin kembali lagi naik ke posisi sampai level 70.000. Dan kalau rekan trader lihat apa yang dikatakan oleh Donald Trump ini, ya sebenarnya kalau saya mau bilang ada sebuah landasan juga, walaupun sebenarnya apa yang dikatakan oleh Donald Trump ini ya tidak benar-benar bisa menjadi kenyataan, karena Donald Trump mengatakan hari ini, besok adalah udah lain rekan trader. Tapi setidaknya statement yang diucapkan oleh Donald Trump rekan trader memberikan sedikit momen untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Setidaknya statement ini meredanya resiko geopolitik ini, memang statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump membuat minyak agak turun, dan ini juga yang membantu Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi rekan trader, menjadi pertanyaan, kenapa komentar Donald Trump ini bisa mengangkat Bitcoin? Ya karena kita bisa lihat bahwa pasar membaca pernyataan tersebut sebagai potensi penurunan geopolitik secara maksimal. Intinya statement dari Donald Trump ini memberikan suatu gambaran bahwa potensi pelemahan geopolitik, ya turunnya potensi peperangan itu semakin besar. Sehingga pasar bereaksi terhadap hal itu. Imbas dari reaksi tersebut ya tadi saya udah bilang, minyak melemah dan membuat dolar Amerika tertahan, dan dia membuat Bitcoin naik. Puncaknya hari kemarin sampai 70.000, 69, hari ini udah sampai ke level 70.000 rekan trader. Nah, secara garis besar kita udah bisa lihat rekan trader, setidaknya secara garis besar apa yang dikatakan Donald Trump ini, dia setidaknya memberikan suatu pandangan bahwa Bitcoin pasca perang akan memiliki peluang besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, kalau dari sini kita lihat rekan trader, saya mau bilang bahwa kalau rekan trader lihat apa yang dikatakan Donald Trump ini memang sudah menjadi kenyataan, tapi secara garis besar yang ingin saya sampaikan ke rekan trader di sini adalah alasan penguatan Bitcoin setelah komentar yang dilakukan Donald Trump ini ada 5 yang bisa kita
lihat bersama-sama ya. Secara garis besar, alasan penguatan Bitcoin setelah komentar Donald Trump itu yang pertama adalah bagaimana sentimen risk on kembali ke pasar. Ya rekan trader, sentimen risk on kembali ke pasar. Jadi ketika Donald Trump menyatakan bahwa konflik Iran mungkin sudah berakhir, ya pasar global langsung membaca sebagai penurunan risiko geopolitik. Sehingga kita bisa lihat investor menjadi lebih berani membeli aset berisiko rekan trader. Selama perang mereka lebih mengalihkan itu ke aset safe haven. Aset berisiko ditinggalkan, Bitcoin ditinggalkan. Tapi setelah selesai perang, belum selesai, tapi tendensi pelemahan perang ini udah selesai, investor lebih berani membeli aset yang berisiko. Dan rekan trader, kita bisa lihat juga uang yang diparkir di aset-aset safe haven, dia kembali lagi ke pasar. Ya, ini dia. Bitcoin sebagai aset yang berisiko, risk asset, ya sama seperti saham-saham teknologi, ya dia biasanya naik rekan trader ketika sentimen ini, risk on ini muncul. Nah, ini dia. Yang menjadi penyebab berikutnya juga adalah harga minyak turun. Tekanan inflasi berkurang akibat minyak turun, membuat dolar melemah, membuat Bitcoin naik. Itu dia rekan trader. Setelah komentar Donald Trump, harga minyak turun, kekhawatiran krisis energi meredah, dampaknya ke Bitcoin, rekan trader, inflasi global diperkirakan akan lebih terkendali, resiko suku bunga akan lebih tinggi, likuidasi kembali ke pasar kripto. Inilah yang membuat Bitcoin sedikit mengalami penguatan hingga menembus level ke-70. Yang berikutnya rekan trader bisa lihat bahwa modal kembali ke aset spekulatif. Saat konflik meningkat, investor biasanya itu akan menjual kripto dan membeli aset aman ya, safe haven seperti dolar atau obligasi atau emas. Tapi sebaliknya ketika konflik ini mulai meredah, ya dana akan kembali masuk lagi ke saham rekan trader, ke kripto, aset-aset yang spekulatif. Dan inilah yang membuat volume trading kripto semakin meningkat. Berikutnya rekan trader, yang rekan trader lihat alasan utama penguatan Bitcoin ini adalah short liquidation ya. Nah ini dia. Ini bisa kita pahami bahwa sebelum pernyataan tersebut banyak trader memasang posisi short ya, posisi pendek lah. Karena takut perang ini akan memperburuk pasar. Nanti jadi setelah itu rekan trader lihat ketika harga tiba-tiba naik, posisi short ini terpaksa ditutup. Ini dia rekan trader. Inilah yang membuat Bitcoin itu cepat lebih naik lebih cepat. Dan secara garis besar alasan yang paling terakhir adalah bagaimana kepercayaan pasar terhadap stabilitas global. Intinya rekan trader, di saat stabilitas global itu terjamin ya, pasar investor akan lebih tertarik ke aset-aset yang berisiko seperti Bitcoin. Oleh karena itu, secara garis besar saya mau bilang bahwa statement yang dikemukakan oleh Donald Trump bahwa perang sudah mau selesai, sudah sangat jelas membangkitkan kembali pergerakan Bitcoin ke depan. Akan tetapi rekan trader, secara garis besar, statement yang dikemukakan Donald Trump artinya belum pasti perang ini selesai. Tapi setidaknya statement yang dikeluarkan oleh beliau, si Donald Trump ini, membuat pasar bereaksi dan membuat Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Tendensinya pun juga udah selesai. Jadi intinya, semakin perang berkepanjangan, semakin besar peluang Bitcoin terpuruk. Tapi apabila perang ini secepat selesai, artinya Bitcoin punya peluang yang sangat luar biasa kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Kalau rekan trader lihat juga di berita-berita pun juga eskalasi peperangan ini udah mulai padam rekan trader. Kalau saya lihat ya, saya baca semuanya, eskalasi ini sudah tidak intensif lagi. Tapi kita selama belum ada perintah untuk keluar kembali lagi dan ke markas, artinya perang ini akan lanjut terus rekan trader. Tapi setidaknya statement dilakukan oleh Donald Trump membuat Bitcoin punya peluang ke posisi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya
bagaimanakah untuk pergerakan selama 1 minggu ke depan? Nah, ini dia, kita langsung masuk. Nah, untuk pergerakan selama 1 minggu ke depan dari sisi Bitcoin, dari sisi saya coba penganalisa, saya menyatakan bahwa Bitcoin ini masih punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Memang saya tidak mau bilang Bitcoin itu bisa naik sampai level 76.000 ya, misalnya sampai 76.000. Menurut saya ini masih sangat jauh rekan trader ya, sampai 76.000 ini masih sangat jauh. Tapi setidaknya menurut saya Bitcoin masih punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi hingga minggu depan sampai ke level 73.000. Ya, 73.374 itu adalah level antara yang bisa membuat Bitcoin naik ke level tersebut. Tapi untuk bisa sampai ke arah tersebut, ya sudah barang tentu ya, dia harus bisa melewati masa seputaran 71.000 dulu rekan trader. Kalau dia sudah bisa melewati level 71.717, artinya kemungkinan besar dia akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi ke 73.000. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik ke level yang lebih tinggi di sekitaran 76.000. Nah, apakah Bitcoin bisa kembali jatuh? Ya masih punya peluang rekan trader. Malahan analisa saya, kalau memang dia kembali lagi terjatuh akibat peperangan terus semakin ganas lagi, Bitcoin itu bisa turun hingga level 65.000. Tapi untuk bisa sampai ke level tersebut, minimal dia harus melewati level 67.000. Nah, ini dia rekan trader, prediksi selama 1 minggu ke depan. Oleh karena itu rekan trader, perang yang berkepanjangan akan semakin menekan Bitcoin. Tapi ada secercah harapan Bitcoin bisa kembali naik lagi seiring dengan semakin meredanya eskalasi peperangan yang terjadi. Oleh karena itu rekan trader semuanya, sekali lagi saya mau bilang bahwa Bitcoin sekarang ini punya peluang yang besar untuk bisa kembali naik asal peperangan itu selesai. Dan statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump setidaknya memberikan angin segar. Angin segarnya kenapa? Pertama, perang selesai, tidak ada kekacauan di mana-mana lagi. Yang berikutnya adalah memberikan peluang yang sangat besar Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Oke rekan trader, demikian ulasan di dunia kripto minggu ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.